أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور صدورنا بنور الإيمان Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya pun mudah-mudahan juga termasuk kita hatta yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, sahabat Kang Wahyudin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga di pengajian virtual channel Kang Wahyudin ini. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali di fat yang ketiga kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang akan membahas tentang fadilatul amal, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala sendiri maupun secara berjamaah. Dan nanti pada fat ini saya akan menguraikan beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh dan tidaknya mengeraskan suara dalam berzikir baik ketika sendiri maupun dilakukan secara berjamaah. Baik, kita langsung saja masuk kepada fasal dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun i'lam annahu kama yustahabbu dzikru yustahabbul julusu fi halqi ahlihi. Ketahuilah bahwasanya sebagaimana dianjurkan berzikir, dianjurkan pula duduk dalam pertemuan atau kumpulan ahli zikir. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalika, dan sungguh telah nampak nyata beberapa dalil yang menunjukkan kesunahan duduk pada pertemuan ahli zikir tersebut. Wa saturaddu fi mawadhi'iha insyaallah taala. Insyaallah akan dalil-dalil tersebut akan dikembalikan pada tempat-tempat dalil yang semestinya. Ikhwatal iman, sahabat Kang Wahyudin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah merupakan perkara ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman di setiap waktunya jangan sampai hatinya lengah dari mengingat Allah. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Hatinya terpaut mengingat Allah, lidahnya basah dengan kalimat zikir. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada orang yang beriman, memerintahkan untuk banyak mengingat Allah agar Allah mengingat hambanya kapan dan dimanapun berada. Baik dikala senang maupun susah, baik dikala sendiri maupun di tengah orang banyak, Allah akan mengingat hamba yang suka membaca zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena kita butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu akan datang manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan dan pertolongan disebabkan hamba tersebut selalu bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu Allah menjelaskan manfaat dari berzikir adalah agar hati hambanya ada ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah
dari berzikir kepada Allah agar hati hambanya menjadi tenang. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan merasakan ketenangan atau ketentraman. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam kitab ini Imam Nawawi melanjutkan bahwa yang menjadi dasar hujjah di mana zikir berjamaah atau duduk di majlis zikir, di halaqah-halaqah zikir, didukung oleh dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang kuat menurut syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama-ulama. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaquz dzikr. Fa inna lillahi sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqaz dzikr. Fa idza atau alaihim hafu bihim. Apabila kamu melewati taman sorga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman sorga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pertemuan zikir. Karena sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk berjalan-jalan menemui, mencari pertemuan-pertemuan zikir. Apabila mereka mendatangi pertemuan zikir tersebut, maka malaikat itu berkeliling di tempat itu. Kemudian dalam hadis yang berikutnya masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabih faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Rasulullah pernah keluar dari rumahnya menemui perkumpulan para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang mendorongmu melakukan kumpulan duduk di tempat seperti ini? Para sahabat menjawab, kami duduk berkumpul seperti ini dalam rangka mengingat Allah dan memuji keagungannya. Karena Allah telah memberikan nikmat menunjukkan kami ke jalan Islam dan menganugerahkan Islam kepada kami. Allahumma jalasakum illa dzaka amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, demi Allah, apa hanya karena itu kamu berkumpul duduk seperti ini? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Ingatlah, kata Rasulullah, aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena menuduh yang bukan-bukan terhadap kalian. Akan tetapi Jibril telah datang kepadaku, memberi kabar kepadaku bahwasanya Allah Ta'ala membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Kemudian hadis yang berikutnya masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali malaikat berkumpul berkeliling di sekitarnya. Rahmat akan meliputinya dan ketenangan akan turun kepada mereka. Allah selalu menyebut-nyebut kepada malaikat yang ada di sisinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjadi dasar yang kuat dan sahih
bahwa berzikir secara berjamaah adalah sunnah, sebagaimana berzikir dilakukan dengan sendiri-sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan mengeraskan suara di dalam berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dilakukan secara berjamaah. Pendapat yang pertama yaitu yang mengharamkan atau melarang berzikir dilakukan secara berjamaah dan mengeraskan suara, apalagi dipimpin oleh seorang lead vokal, di mana ada pimpinan zikir dan doa, kemudian diikuti oleh jamaah dengan irama tertentu. Kelompok ini mendasarkan pendapat mereka yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Serulah Tuhan kalian, berdoalah kepada Tuhan kalian dengan penuh kerendahan diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di Quran surah Al-A'raf juga di ayat 205 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Sebutlah, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, wahai Muhammad, dengan penuh rasa rendah diri dan juga penuh rasa takut, dengan suara yang lembut, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingatku. Dua ayat ini dijadikan sebagai hujah bagi kelompok yang mengharamkan zikir berjamaah dan mengeraskan suara dalam mengucapkan kalimat zikir tersebut. Nah, kemudian mendasarkan lagi kepada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih di mana Abu Musa al-Asy'ari bercerita ketika pulang dari peperangan yang sedang menempuh atau menyeberangi lembah, para sahabat kemudian bertakbir, bertahmid dengan suara yang lantang. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib." Rendahkanlah, pelankanlah, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan kepada zat yang tidak ada. Zat yang kalian seru adalah zat yang maha mendengar lagi dekat dengan kalian. Kalau tadi pendapat yang mengharamkan, yang menjadi pendapat pertamanya adalah Imam Asy-Syatibi. Kemudian diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh murid-muridnya Ibnul Qayyim al-Jauzi dan pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Fatwa Lajnah Daimah yang dipimpin oleh ulama Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz beserta rekan-rekan ulama yang lain. Pendapat yang membolehkan berzikir berjamaah, hadisnya sudah jelas diungkapkan oleh Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi juga mengemukakan pendapatnya, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Ismail Haqqi al-Buruswi, bahwasanya qad jama'a an-Nawawi bainal ahadits al-waridah fi istihbabil jahri bidzikri wal waridah fi istihbabil israri bihi bi anna al-ikhfa afdalu haitsu khafa riya'a aw ta'adzal musalluna awin naimun. Imam Nawawi telah mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang dianjurkannya jahar di dalam berzikir atau mengeraskan suara dalam berzikir, begitupun dianjurkannya memelankan, melembutkan suaranya ketika berzikir. Melembutkan suara di dalam berzikir ini lebih utama sekiranya khawatir terselip riya di dalam hati yang berzikir, atau
Orang yang sholat dan orang yang tidur terganggu karena zikirnya. Sedangkan menjelaskan, menjaharkan bacaan zikir itu pun memiliki keutamaan kalau tidak ada motif atau alasan-alasan yang diungkapkan tadi. Kemudian faidah di dalam zikir berjamaah dengan suara yang jahar atau yang jelas. Di sini diungkapkan li'anna faidatahu tata'adda ila sami'in wa li'annahu yuqidhu qalba dzakir wa yajma'u hammahu ila al-fikr wa yasrifu sam'ahu ilaihi wa yatrudun naum wa yazida fin nasyat. Faidahnya adalah supaya suara itu sampai kepada orang yang mendengar, jadi dia mengikuti. Kemudian bisa menggugah hati orang yang berzikir, bisa mengumpulkan atau mengkonsentrasikan pikirannya kepada zikir, atau bisa mengarahkan pendengarannya kepada kalimat zikir, bisa mengusir rasa ngantuk, bisa menambah rasa semangat di dalam berzikir dan berdoa. Itu yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Dalil Al-Quran yang menjadi dasar bagi bolehnya zikir berjamaah dan berdoa berjamaah dipimpin oleh seorang pimpinan doa dan zikir, yaitu Quran surah Yunus ayat 88 ayat 89. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya Rabbana, Engkau telah memberikan harta dan perhiasan dunia kepada Fir'aun dan para pemuka-pemukanya dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan, binasakanlah harta mereka, kunci hati mereka, maka mereka tidak akan beriman sehingga mereka melihat azab yang pedih. Maka Allah kemudian menjawab dalam ayat 89, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Telah dipenuhi doa kalian berdua, maka istiqomahlah di jalan yang lurus dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Di sini Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang terkenal, mengatakan bahwa dalam ayat ini Nabi Musa berdoa dan Nabi Harun mengaminkan. Bagaimana Nabi Harun mengaminkan kalau tidak mendengar doa Nabi Musa yang diucapkan dengan keras? Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajhar bi shalatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan jangan kamu mengeraskan bacaanmu dalam salatmu dan juga jangan menyembunyikannya. Cari jalan di antara lantang dan menyembunyikan bacaan. Sedang-sedang saja. Kenapa? Karena ketika melantangkan itu akan menjadi fitnah bagi orang-orang kafir musyrik yang nanti akan menghina Al-Quran, mencela Tuhan. Sedangkan ketika disembunyikan, orang-orang yang beriman tidak akan mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qallama kana Rasulullah yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awat li ashabihi. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ila akhir doa. Dalam Sunan At-Tirmidzi ini, di mana sahabat Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sedikit sekali berdiri dari majelisnya sehingga dia berdoa dengan doa seperti ini untuk para sahabatnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sebagian rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi antara kami dan maksiat kepadamu, dan dari ketaatan yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu. Nah, dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin doa untuk para sahabatnya, ya. Meskipun di sini tidak diceritakan bahwa para sahabat mengamini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat lain, yaitu riwayat An-Nasai, di mana Zaid bin Thabit bercerita
Ketika ditanya oleh seorang sahabat, kamu tanyakan saja sama Abu Hurairah. Karena ketika kami, Abu Hurairah dan si fulan di masjid, kami berdoa dan berzikir kepada Allah. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar kepada kami, sehingga duduk bersama kami. Lalu kami diam, maka beliau bersabda, kembalilah pada apa yang kalian lakukan. Lalu Zaid berkata, aku dan temanku berdoa sebelum Abu Hurairah. Dan Nabi SAW membaca amin atas doa kami. Kemudian Abu Hurairah berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu seperti yang dimohonkan oleh kedua temanku. Dan aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang tidak akan dilupakan. Lalu Rasulullah mengucapkan amin. Sampai akhir hadis ini. Ini menjadi dasar kebolehan di mana berdoa bersama, kemudian ada orang yang berdoa, dan ada yang mengaminkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Habib bin Maslamah al-Fihri, wa kana mujabad da'wah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum illa istajaballahu du'ahum. Ya, rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir wal Hakim fil Mustadrak. Dari Maslamah, dia adalah seorang yang dijabah doanya. Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kaum muslimin berkumpul berdoa sebagian mereka dan sebagiannya yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan mengijabah doa mereka. Hadis-hadis ini menjadi hujjah bagi kalangan yang membolehkan zikir berjamaah dengan mengeraskan suara zikirnya, dan ada yang memimpin serta ada yang mengikuti dan mengamininya. Dan saya termasuk salah satu dari yang memegang pendapat kedua ini. Jadi boleh berzikir secara berjamaah, kemudian mengeraskan suaranya, dan sebagiannya memimpin, yang lainnya mengikuti dan mengamini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita akan lanjutkan pada fat yang keempat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.